Nah kan rumusnya begini tadi sudah paham. Kalau banyak pahala pasti ke surga. Banyak dosa ini terancam neraka. Sedangkan Anda sendiri tidak sanggup mengatakan dosanya sedikit. Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda bahwa dosa Anda tipis. Itu kan bahasa hati sebetulnya. Coba itu bukan main-main. Anda bisa mengatakan pengen ke surga, itu keinginan. Tapi kan hati Anda mengatakan, cukup nggak bekal saya? Coba merenung malam-malam, pulang dari pengajian. Merenung coba di jalan. Saya tuh ke surga nggak sebetulnya? Ya, dalam kalimat ke surga itu sebetulnya, Anda bisa tanyakan, dosa saya itu berapa banyak gitu. Kan yang tahu sendiri Anda juga. Anda yang tahu berapa banyak Anda bermaksiat. Anda yang tahu berapa banyak mata dipakai berbuat yang salah, sampai ke ujung kaki. Dan Anda pengen ke surga. Maka kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa itu. Kita butuh sesuatu. Dan Allah turunkan itu, dikasih kesempatan. Nih, saya kasih kesempatan, bulan ini istighfar ya, saya lipat gandakan. Mungkin kamu nggak sadar, karena tiap hari saya berikan kesempatan untuk istighfar, kamu nggak pakai. Mungkin kamu butuh motivasi. Nih, saya kasih sebulan nih, yang ketika Anda istighfar, ketika Anda tinggalkan maksiat, saya lipat gandakan pahalanya untuk nutupin dosa-dosa kamu. Begitu Anda jaga pandangan dari maksiat, pahala berlipat. Begitu jaga lisan dari maksiat, pahala berlipat. Berlipat pahala itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Sebab ketika ini banyak, kan harus banyak pahala menggugurkannya. Makanya ada rumus sedekah jariyah. Jariyah itu yang berlipat, yang banyak, yang bisa menghilangkan dosa yang sudah berkumpul. Makanya kan Nabi ngasih rumus begini, kalau Anda bisa punya modal sedikit tapi keuntungan banyak dalam urusan akhirat, pakai. Anda punya uang 50.000, Anda pengen sedekah. Anda lihat orang butuh makanan, Anda kasih. Ya, dia pakai, kemudian itu untuk beli makan. Makan. Energinya kumpul. Begitu energi kumpul, dia sholat, dia baca Quran, Anda dapat bagian dari pahala itu. Begitu energi habislah kemudian pahala Anda di situ. Anda berikan 50.000 itu, kemudian belikan mushaf. Hadiahkan kepada penghafal Quran. Dia baca itu dari mushaf yang telah Anda berikan. Maka semua pahala setiap huruf yang mengalir bagi Anda. Dia jadi penghafal Quran, mushafnya masih ada. Dipakai yang lain, pahala lagi buat Anda. Yang tadi telah hafal Quran, dia mengajar lagi, punya 10 murid, pahala dari 10 murid itu untuk Anda. Mushafnya sudah usang misalnya, dibakar sudah kemudian habis seluruhnya, tapi muridnya masih ada, pahala untuk Anda. Modalnya 50.000 nggak berhenti. Tapi berapa dosa yang sudah dikumpulkan? Nah itu pahala tadi, nutupin dosa-dosa tadi. Tutup. Allah kasih waktu khusus. Kata Allah, nih saya hidupkan, kamu belum sampai ajalnya, saya kasih waktu jadi untuk kamu tutupi semua maksiat itu supaya pahalanya berlipat. Begitu pahala berlipat, dosa dihapuskan. Nah biasanya begini, Allah kan ciptakan segala sesuatu berlawanan. Quran surah 51 ayat ke-49, paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal saya ciptakan berlawanan, berpasangan, supaya kalian itu tahu cuman saya yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, jantan pasangan betina, putik pasangan benang sari. Sama, maksiat itu punya lawan, namanya taat. Ada lawannya. Ada pasangan yang bisa kemudian bersatu, ada pasangan dalam bentuk lawannya hitam, lawannya putih, ya kan? Nah, ini nggak bisa bersatu dua-duanya. Awas, hati-hati. Taat lawannya maksiat. Pasangan yang dimaksudkan lawan, tadad dalam bahasa Arab, nggak bisa menyatu. Maka biasanya ini akan saling mengalahkan. Kalau yang satu unggul, yang lainnya turun. Yang satu turun, yang lain naik. Demikian kalau orang sudah terbiasa menjauhi maksiatnya ditekan, maka taatnya akan naik. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau orang sudah terbiasa menghindari kosakata yang kotor, maka di lisannya akan keluar yang baik-baik saja. Kalau dia terbiasa kemudian melihat yang baik-baik, maka maksiatnya yang buruk-buruk tidak akan pernah dilihat. Sebaliknya, kalau terbiasa melihat yang haram, maka kepada yang halal itu akan nggak suka. Saya sering katakan, kalau suami-suami sudah senang melihat wajah-wajah yang bukan mahramnya, pasti ada rasa ketidaksukaan pada istrinya. Ketika seorang suami sudah tidak senang memandang istrinya yang halal, itu berarti matanya sering dipakai melihat yang haram. Sama persis ketika istri sudah tidak senang memandang yang halal dari suaminya, maka seringkali dia melihat wajah-wajah yang diharamkan kepadanya. Nah, ada satu rumus yang saat ibadah ini dikerjakan, rumusnya dilakukan, maka dua-duanya ini akan segera otomatis terjadi. Saya ulang, ada satu rumus, satu jenis ibadah yang kalau Anda kerjakan ini, maka secara otomatis semua jenis maksiat akan ditinggalkan dan semua jenis ketaatan akan dikerjakan. Ibadah itu namanya puasa. Cuma puasa yang saat dikerjakan pada saat yang bersamaan, orang yang puasa saat mengerjakan puasa itu pada saat yang bersamaan sudah pasti akan meningkat nilai ketaatan dan amal ibadahnya. Silahkan kalau tidak percaya, Anda tidak puasa belum tentu bisa memberi. Silahkan cek.
Ada yang di depan mata minta pak, minta pak, minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak di data. Berapa yatimnya, berapa duafanya. Silahkan cek saat Ramadan. Bukankah Anda mendata berapa yatim, berapa fakir, berapa miskin. Anda kalau tidak sedang puasa, belum tentu baca Al-Quran. Tapi saat puasa, itu bisa buka dalam setiap kesempatan. Buka Al-Quran, baca. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah Anda kerjakan. Di puasa itu, pada saat yang bersamaan ketika dikerjakan, pasti bisa meningkatkan amal soleh. Saat bersamaan, orang puasa pasti meninggalkan maksiat. Gak ada orang puasa sengaja mengerjakan maksiat, gak ada. Dan dia akan jaga. Silahkan cek. Lisan mau berdusta, dipancing-pancing, gak mau. Ya, lihat. Mau marah, ditahan. Kenapa? Takut batal puasanya. Itu latihannya. Maghrib jam 18.18. Ada orang mencela Anda habis-habisan jam 18:15. Tinggal 3 menit lagi maghrib. Wah, Anda diprovokasi. Dasar begini, dihina habis-habisan Anda. Dihina habis-habisan. Tapi Anda nggak membalas. Padahal biasanya temperamen. Ditanya, kenapa nggak balas? Nanti habis buka. Habis buka. Takut batal puasa. Itu makanya cara terbaik berevaluasi diri itu saat puasa. Puasa, tahan maksiat, kerjakan semua nilai ketaatan-ketaatan.